Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para peserta didik baru yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Nganjuk. Selamat datang, selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Nganjuk. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Ani Yulia Windra, selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya akan sampaikan materi tentang tata krama di sekolah. Yang kita maksud di sini adalah tata krama siswa di sekolah di SMA Negeri 1 Nganjuk. Apa toh tata krama itu? Ada yang tahu? Tata krama atau yang sering disebut etika adalah aturan sopan santun dalam pergaulan di mana kita atau masyarakat berada. Tata krama atau adat sopan santun itu sudah merupakan bagian dalam hidup kita sehari-hari dan sudah ditanamkan oleh orang tua kita sejak masa kanak-kanak. Tata krama kadang-kadang atau seringnya berbeda pada masyarakat tertentu, tetapi pada umumnya sama. Dan di sini kita fokuskan tata krama bagi siswa di sekolah. Sekali lagi, tata krama atau sopan santun adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia di suatu tempat. Sekarang, definisi tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata sendiri berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tujuan tata krama. Kenapa toh di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya siswa di sekolah, itu diperlukan tujuan tata krama? Agar apa? Tahukah kalian mengapa kita perlu tata krama? Pentingkah tata krama di sekolah itu? Oke, tujuan tata krama adalah agar semua tata kehidupan di sekolah, di rumah atau di masyarakat bisa berjalan lancar sehingga tujuan kalau pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik tanpa gangguan yang berarti. Begitu juga berarti kalau tata krama di rumah, maka tujuannya apa? Supaya tatanan kehidupan di rumah juga berjalan dengan lancar, tidak ada yang terganggu. Kalau tujuan tata krama di masyarakat, maka supaya kehidupan di masyarakat berjalan lancar. Dasar-dasar tata krama. Dasar tata krama adalah setiap orang harus sopan ramah kepada orang lain. Memberikan perhatian kepada orang lain. Memiliki rasa empati, simpati, dan toleransi. Setiap orang, setiap siswa harus mempunyai penguasaan diri atau pengendalian diri dalam segala situasi. Jika tata krama di sekolah dijalankan dengan baik, maka manfaatnya akan terasa atau bisa dipetik atau menjadi manfaat bagi semua orang dalam sekolah.
Contoh, tata krama, manfaat tata krama bagi siswa menjadi apa? Menambah percaya diri. Siswa menjadi disenangi oleh temannya atau orang lain. Kalau guru bisa menjadi disenangi atau dihormati. Kemudian menjadi lebih mudah berhubungan. Maksudnya berhubungan di sini adalah apa? Berkomunikasi dengan orang lain, atau di sini kita sebut better human relation. Juga bisa memelihara suasana menjadi baik atau lebih baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Karena semua anggota keluarga atau semua siswa di sekolah bertata krama yang baik, maka suasana di sekolah, di lingkungan sekolah itu otomatis akan menjadi baik, kondusif, sehingga pada akhirnya bisa membantu kelancaran tercapainya tujuan pembelajaran. Macam-macam tata krama. Anak-anak, tata krama pada saat berbicara itu perlu kita ketahui bahwa pada saat berbicara hendaklah kita berusaha untuk mengatur agar apa yang kita ucapkan tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara. Pada saat berbicara, kita sebaiknya juga menggunakan kontak mata. Kontak mata maksudnya pada saat berbicara kita harus sekilas memandang orang yang kita ajak bicara. Kiranya tidaklah sopan jika kita berbicara dengan orang lain, kita tidak melihat, tidak memandang kepada lawan bicara kita. Bukan berarti kita harus memandang menteleng dengan lama sekali. Juga tidak ya. Kemudian jangan lupa tata krama berbicara kita juga harus berwajah ringan. Senyum kepada orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Apalagi orang yang berbicara itu adalah orang yang lebih tua atau senior. Tunggu sampai pembicaraan beliau selesai baru kita merespon atau menjawab pembicaraannya. Kemudian perlu juga kita ketahui kita berbicara dengan siapa, kepada sesama jenis atau kepada lebih muda atau lebih tua atau apalagi orang yang dihormati. Kedua, ada juga tata krama berpenampilan. Berarti di sini kita bicara sebagai siapa? Siswa di sekolah dan guru di sekolah. Siswa harus memakai seragam sekolah, tentu dengan baju seragam yang dimasukkan. Kalau memang aturannya harus dimasukkan. Memakai dasi, sabuk berwarna hitam. Apalagi? Kalau pada saat upacara, maka harus memakai topi upacara lengkap, ya. Sepatu juga harus sesuai aturan. Pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga yang berlaku di SMA Negeri 1. Kemudian memakai seragam harus yang cocok dengan situasi atau hari. Karena ini seragam, maka harus sesuai dengan seragam hari itu. Dan jika harus ke sekolah, maka memakai pakaian yang sopan dan bersepatu. Lain dari itu, perlu kami sampaikan bahwa tata krama berpenampilan untuk siswa SMA Negeri 1 mulai dari rambut perempuan
yang Muslim maksud saya sebaiknya berhijab kalau perempuan. Bagi yang nonis silahkan rambut disisir rapi bagi yang perempuan. Jika lebih dari lebih dari sebau, tolong ditali atau dipita dengan baik. Anak laki-laki rambut harus di atas kerah, seragam, dan disisir rapi, tidak memakai warna-warna merah atau coklat. Jadi rambut harus hitam, sesuai dengan tata krama, dalam hal ini tata tertib yang disampaikan, yang diberlakukan oleh SMA Negeri 1. Yang ketiga ada tata krama pada saat makan, atau dalam bahasa Inggrisnya table manner. Bagaimana tata cara pada saat di meja makan? Sebelumnya harus berdoa dahulu. Kemudian kalau ada tempat duduk, duduklah. Kalau kita di kantin, duduklah di kantin, di kursi yang sudah disediakan. Kemudian cicipilah makanan dengan tidak bersuara. Dan teratur, salah satu diambil baru urut. Jika pada saat makan ingin batuk, usahakan ditutup mulutnya dengan tisu atau tangan kiri. Tata krama di tempat umum. Dalam hal ini, SMA Negeri 1 juga termasuk tempat umum di mana tempat pelayanan publik pembimbingan pendidikan bagi siswa. Maka sekolah juga disebut tempat umum. Tata krama di tempat umum adalah turut menjaga kebersihan dan ketenangan di sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk. Kalau di dalam kelas, buanglah sampah di tempatnya. Di setiap kelas tentu ada tempat sampah, atau di luar kelas. Dibiasakan setelah makan itu harus membuang sampah di tempatnya, di luar kelas. Jangan membuang sampah di dalam laci meja yang selama ini ada. Buanglah sampah di laci-laci meja yang kalian temui untuk dibuang di luar kelas. Begitu juga kalau di tempat umum, buanglah sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Juga di SMA 1, di setiap kelas itu sudah kami sediakan wastafel, tempat mencuci tangan sebelum masuk ke kelas, sebelum makan atau setelah makan atau setelah melakukan sesuatu. Tolong jagalah kebersihan diri Anda dengan mencuci tangan, membersihkannya dengan tisu jika ada, atau tisu masing-masing. Tata krama di jalan, yaitu sopan dalam berkendara di jalan. Jangan menyalip, jangan melawan arus, jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Di mana kita harus menerapkan tata krama. Tata krama itu harus diterapkan awal di dalam keluarga, di mana kita berada, di mana siswa tinggal. Tata krama dalam keluarga itu mencerminkan sikap dan perilaku kita di dalam keluarga, yaitu seperti sikap
bagaimana kita memasuki rumah, sikap kita keluar masuk rumah itu harus izin kepada orang yang ada di rumah. Atau kalau kita akan berangkat ke sekolah, izinlah kepada ibu, bapak dengan mencium tangannya. Gunakan kata-kata yang baik, ibu saya berangkat, bapak saya berangkat, nenek saya berangkat, atau siapa yang ada di rumah. Biasakan keluar masuk rumah harus izin diketahui oleh orang rumah. Juga sikap atau tata krama kita terhadap orang tua, dalam hal ini ibu, bapak yang melahirkan kita atau anggota keluarga kita, terutama yang lebih tua, kita harus menghormatinya. Berbicaralah dengan santun, jangan membentak-bentak, dengan nada yang baik, dan lihat situasinya bagaimana kalau kita akan berbicara dengan ibu bapak kita. Sikap makan dan minum itu juga sudah harus ditata, diterapkan mulai dari rumah. Bagaimana sikap berpakaian yang baik itu juga harus ditata, diterapkan di rumah. Sikap kebiasaan melakukan ibadah dengan rutin di rumah itu juga akan terbawa nantinya di dalam masyarakat atau di sekolah dan seterusnya. Kedua, sikap tata krama atau sopan santun di sekolah. Mulai dari memasuki pintu gerbang sekolah, Anda berarti sudah terlibat dengan warga sekolah. Maka kalau bersepeda motor, tata kramanya atau tata tertibnya dalam hal ini, jika dibuka dengan tata tertib sekolah, harus turun, matikan mesin, dituntun sampai tempat parkir. Sikap memasuki ruangan kelas, datanglah sebelum jam pelajaran dimulai. Datang lebih awal. Jangan sampai Anda masuk kelas setelah guru sudah ada di dalam kelas. Andai itu terjadi, maka ketoklah pintu kelas. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas, katakan bahwa Anda telah terlambat. Maka mohonlah maaf. Dan pada saat Anda diizinkan masuk, jangan lupa ucapkan terima kasih. Sikap duduk di kelas. Duduklah dengan baik di urutan kursi masing-masing. Aturlah tempat duduk yang lurus ke depan, kecuali pada saat diskusi dengan posisi tertentu. Sikap terhadap teman di kelas atau di luar kelas, hendaklah kita bergaul dengan sesama teman tanpa memandang suku, ras, agama, perbedaan warna kulit, hobi, dan lain sebagainya. Hendaklah kita bergaul dengan teman atau sesama dengan fair, tanpa memandang pangkat, derajat, orang tuanya, dan lain sebagainya. Sikap terhadap guru tentu harus sopan karena beliau adalah orang tua kedua setelah ibu bapak Anda di sekolah. Kemudian di dalam sekolah juga ada kepala sekolah. Bersikaplah sopan, bertegurlah sapa jika bertemu Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Jangan lupa ucapkan salam jika Anda bertemu di lingkungan sekolah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sekolah itu juga ada karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Nganjuk. Itu adalah keluarga besar Anda, keluarga besar kita. Maka Anda harus
bersikap sopan dan santun juga kepada mereka, karena mereka adalah keluarga besar kita. Kemudian sikap berpakaian seragam di sekolah. Harus sopan dan santun sesuai dengan tata tertib yang diberlakukan di SMA Negeri 1 Nganjuk. Sikap pada waktu mengikuti upacara sekolah. Itu juga sangat penting. Begitu bel upacara dibunyikan, maka semua warga sekolah harus segera hadir di lapangan upacara untuk mengikuti upacara dengan tertib sesuai tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Nganjuk. Tidak ada perkecualian. Kemudian pada saat olahraga itu juga ada sikap sopan santun di lapangan olahraga, di antaranya memakai seragam olahraga yang diberlakukan dan sebagainya. Sikap sopan santun atau tata krama juga berlaku di masyarakat di mana kita berada. Di antaranya sikap terhadap orang tua atau orang yang lebih tua atau orang yang dituakan atau kepada tokoh masyarakat. Sikap terhadap sesama teman, walaupun bukan teman sekolah tapi mungkin teman bermain di masyarakat, kita juga perlu bersikap sopan. Sikap berkenalan, bagaimana itu berkenalan di masyarakat, bagaimana berteman, bagaimana sikap atau sopan santun kita mengikuti ceramah, pengajian atau acara mungkin acara sosial di masyarakat. Sikap mengikuti upacara di sekolah, sikap mengikuti jamuan acara-acara sosial di masyarakat, sikap bagaimana mengunjungi orang sakit, sikap atau sopan santun bagaimana Anda berlaku di kos misalnya. Nah, itu perlu Anda ketahui dan perlu diterapkan. Beberapa tips agar kita sukses dalam mengikuti pembelajaran di sekolah atau dalam kita bergaul di masyarakat atau di dalam keluarga, ada beberapa tips. Di antaranya murah senyum, atau kita harus senyum yang ringan kepada lawan bicara atau kepada orang yang kita ajak bicara. Menghormati orang yang dituakan atau lebih tua atau orang tua kita. Ucapkan kata permisi sebelum melakukan sesuatu. Atau kalau Anda membutuhkan pertolongan, jangan lupa mengatakan mohon tolong atau minta tolong atau bisakah saya minta tolong. Dan jangan lupa setelah selesai mendapat bantuan atau pertolongan diucapkan terima kasih walaupun pertolongan teman atau warga sekolah tadi atau keluarga sangatlah kecil. Jangan lupa diucapkan terima kasih. Juga yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa agar komunikasi atau pergaulan kita sehat, lancar, menyenangkan. Setiap ketemu orang lain, kalau di warga sekolah, di lingkungan sekolah, jangan lupa ucapkan salam. Dan jangan lupa sapa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Ani, selamat pagi Anita, selamat pagi Tommy, dan sebagainya. Tips yang lain tadi sudah saya singgung, yaitu jangan menjawab pertanyaan atau memotong pembicaraan sebelum selesai. Pada saat Anda bergaul, janganlah membeda-bedakan teman berdasarkan warna kulit,
hobi, pekerjaan orang tua, gender, agama. Jangan. Perlakukan orang lain, teman, seperti diri Anda sendiri. Dan jangan pelit pujian. Ini yang perlu saya sampaikan. Dalam tata krama pergaulan sehari-hari, jangan pelit memberikan pujian kepada teman, walaupun pujian itu ringan. Seperti apa misalnya? Pada pagi hari ketemu teman Anda, wah, Anda kelihatan rapi sekali seragamnya, harum lagi. Dan Anda kelihatan fresh, baguslah, atau bukumu lengkap sekali. Itu adalah bentuk-bentuk pujian yang membuat teman Anda akan senang kepada Anda. Jangan lupa trik dan tip agar tata krama atau pergaulan dengan baik, berjalan dengan baik. Sukalah Anda membantu teman Anda yang sedang membutuhkan atau teman Anda yang lemah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan sarana dan prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Nganjuk. Apa toh yang dimaksud dengan sarana dan prasarana itu? Sarana pendidikan dalam hal ini adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran demi memperlancar tujuan pembelajaran itu sendiri. Seperti gedung, ruang kelas, meja kursi guru, meja kursi siswa, buku, papan tulis, dan lain sebagainya. Alat pembelajaran itu juga termasuk sarana pendidikan atau sarana sekolah karena digunakan secara langsung. Misalnya buku, alat tulis, penggaris, alat praktikum, peralatan IT, dan lain sebagainya. Media pendidikan termasuk program IT yang digunakan demi kelancaran pembelajaran, itu juga masuk pada sarana pendidikan atau sarana sekolah. Prasarana sekolah atau prasarana pendidikan adalah semua fasilitas atau segala sesuatu yang secara tidak langsung digunakan untuk menunjang proses pembelajaran atau menunjang proses pendidikan demi tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Sekali lagi, yang digunakan secara tidak langsung. Seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, halaman sekolah, lapangan upacara, masjid, dan lain sebagainya. Itu termasuk prasarana sekolah atau prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Nganjuk, itu meliputi 30 ruang kelas, ada ruang bimbingan dan konseling, ada 5 lab TI, 2 ruang UKS, putra dan putri, ada
laboratorium fisika, lab kimia, lab bio, ada kopsis, ada perpustakaan, ada greenhouse, ada gazebo, ada ruang PKWU, ada galeri, ada sanggar OSIS. Kita mempunyai kurang lebih 13 camp ekstra. Kemudian kita juga mempunyai masjid yang besar dan aula yang sangat luas. SMA 1 juga menyediakan 10 kamar mandi putri, 8 kamar mandi putra, ada parkir guru, parkir siswa, ada 3 tempat, ada 5 kantin di lantai atas, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana sekolah agar bisa dimanfaatkan secara tertib dan bisa berfungsi secara efektif, berdaya guna, dan berhasil guna, maka harus diadministrasikan. Diadministrasikan di sini maksudnya harus sebelumnya saya sebagai Wakasarana Prasarana tentu setiap tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru harus membuat perencanaan. Kemudian mengadakan pengadaan barang, mengadakan inventarisasi, kemudian juga ada penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Sekali lagi, semua sarana prasarana sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 1 Nganjuk, harus diadministrasikan oleh Wakasarana Prasarana. Adapun tujuan dari administrasi ini adalah agar semua kegiatan bisa terdukung dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sekali lagi perlu kami ulas, SMA Negeri 1 Nganjuk memiliki sarana pendidikan yang kami kelompokkan secara garis besar, yaitu bangunan dan perabot sekolah, alat pelajaran yang terdiri dari buku, alat-alat praga, laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian media pendidikan yang bisa berupa audiovisual dan lain-lain, dan program-program pembelajaran dari IT. Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah, di antaranya ruang kelas, di mana tempat siswa belajar dan guru melaksanakan proses pembelajaran. Ada ruang perpustakaan kami yang cukup besar, di mana di situ tersimpan berbagai buku pelajaran oleh siswa dan berbagai buku penunjang, di mana siswa bisa aktif berliterasi. Kemudian juga ada ruang laboratorium untuk tempat praktek. Kami memiliki 5 laboratorium TI, ada laboratorium fisika, kimia, juga biologi. Dan untuk menunjang laboratorium biologi, kami mempunyai greenhouse yang cukup representatif. Ruang keterampilan SMA 1 juga mempunyai ruang keterampilan yang kami sebut adalah ruang PKWU, di mana di situ tempat para siswa berlatih keterampilan tertentu. Bisa memasak, menjahit. Kami juga mempunyai galeri. SMA 1 mempunyai galeri yang cukup representatif, di mana di galeri itu dipajang berbagai karya siswa SMA Negeri 1 Nganjuk. Yang bagus-bagus kami pajang di sana dan sebagian juga kami simpan di tempat lain. Juga kami mempunyai
fasilitas olahraga, di mana di situ sangat luas yang menjadi satu dengan aula, ada di utara gedung utama. Di mana di aula itu tempat berlangsungnya berbagai kegiatan olahraga maupun event-event kesenian atau kegiatan yang lain. Perlu diketahui komponen sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Nganjuk itu adalah lahan, bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk menempati lahan sekian hektar yang ada di kelurahan atau di desa Cangkringan, tepatnya di Jalan Kapten Kasihin 4, Cangkringan, Nganjuk. Dan SMA 1 sudah berdiri sejak 39 tahun yang lalu. Kita juga mempunyai lahan kegiatan praktek. Di sini diantaranya adalah ruang lab yang kita memiliki lengkap, baik praktek pelajaran kimia, fisika, biologi, juga tempat praktek untuk olahraga, juga praktek untuk keterampilan. Tadi yang masuk pada sarana adalah ruang pendidikan. Di sini ada untuk ruang pembelajaran, kita memiliki 30 rombel. Masing-masing adalah 10 rombel untuk kelas 10, 10 rombel untuk kelas 11, dan 10 rombel untuk kelas 12. Kita mempunyai satu ruang perpustakaan, ruang laboratorium TI ada 5, kemudian laboratorium yang lain. Ruang kesenian, kita mempunyai aula yang cukup luas. Ruang olahraga itu juga ada di aula dan lapangan. Ruang keterampilan kita juga mempunyai ruang PKBU. Ruang penunjang yang lain, SMA Negeri 1 Nganjuk mempunyai ruang ibadah yang kita sebut Masjid Nurul Iman, ada di sebelah utara SMA Negeri 1 Nganjuk. Kemudian ruang serbaguna yang insya Allah akan segera kami bangun di depan atau di selatan Masjid Nurul Iman. Ruang koperasi sekolah SMA 1 mempunyai ruang kopses yang cukup besar dan representatif. Kemudian kita mempunyai 2 ruang UKS, ruang OSIS, kamar mandi yang sangat banyak yang dipisah untuk kamar mandi laki-laki dan perempuan. Kemudian ruang guidance dan konseling atau bimbingan dan penyuluhan. Perabot dan lain-lain tidak perlu kami sebutkan, bisa Anda baca di sini. Perlu Anda ketahui bahwa SMA 1 Nganjuk mempunyai perabot pendidikan yang cukup representatif. Perabot administrasi, yaitu untuk mendukung kegiatan kantor, administrasi sekolah, itu ada. Kemudian perabot penunjang, misalnya ada UKS, OSIS, dan sebagainya. Alat dan media pendidikan, kita mempunyai buku dan bahan pelajaran ada di perpus yang sangat banyak dan setiap siswa wajib meminjamnya. Dan harus dikembalikan setelah selesai. Tentu Anda harus mempunyai buku atau kartu anggota terlebih dahulu untuk menjadi anggota, untuk bisa pinjam buku-buku perpustakaan SMA Negeri 1 Nganjuk.
Di perpustakaan ada buku pelengkap, buku sumber, buku bacaan, dan buku yang lain yang para siswa SMA Negeri 1 Nganjuk bisa meminjamnya. Anak-anak, sekilas perlu kami ingatkan fungsi dan tujuan sarana prasarana sekolah. Selain memberi makna penting bagi penggunanya dan demi terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal dengan administrasi sarana dan prasarana sekolah, berfungsi sebagai melengkapi fasilitas segala kebutuhan yang diperlukan proses belajar mengajar dan memelihara agar tugas-tugas siswa yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas tentang sarana dan prasarana sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 1 Nganjuk yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Nganjuk. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.